Dan terdapat kelelawar, guys. Terserah kotor. Ya terserah kalian mau takut sama enggak, terserah kalian sih. Cuma beberapa ada teman saya yang udah mulai nggak takut sama hantu gara-gara saya. Wah, keren. Dan saya sendiri nggak bahas hal gaib, saya lebih bahas hal mistis sama dukun-dukunan lah. Jadi saya nggak bahas hal gaib itu. Oke, jadi Gaib itu masuk ranah iman kan, beda lagi sama hal mistis. terus tiba-tiba muncul, diduga itu adalah hantu. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya itu beneran hantu, hantunya beneran, cek dulu kebenarannya. Kalau beneran hantu, saya senang banget di situ. Senang banget. Senang banget. Soalnya misi saya udah selesai. Dan kalau hantu sendiri, saya bisa minta apa aja dong. Masa hantu nggak bisa? Karena punya kekuatan katanya. Tapi kamu nggak tahu pelet itu bagaimana cara kerjanya? Nggak tahu. Dan itu pasti udah jelas hoax itu. Goalsnya apa sih? Tujuannya apa sih kamu bikin kayak gini? Halo semuanya, selamat datang di Haluan Misteri. Kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang karena jarak yang sangat jauh, kami akan menggunakan metode yang namanya adalah video call. Orang ini adalah orang yang akhir-akhir ini menghiasi banyak FYP di TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya yang menjadi sebuah terobosan baru dalam hal dunia mistis. Siapa dia? Dia adalah Davin Asadel Alfarizi yang dikenal luas sebagai Gen Alfarizi. Dia adalah seorang kreator muda di balik konten eksplorasi tempat angker yang dibahas dari sudut pandang yang rasional. Bagaimana dia memulai ini semuanya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana ia kemudian terinfluence dengan hal-hal yang sangat rasional dan membuatnya berani untuk mendatangi tempat-tempat yang angker. Kali ini kami sudah terhubung dengan Gen Alfarizi dan berikut adalah ceritanya. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan yang namanya adalah Davin Asadel Alfarizi atau biasa disebut dengan Gen Alfarizi. Assalamualaikum Gen atau Mas Davin, sehat kabarnya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu, saat ini Davin atau Gen Alfarizi ini memiliki 168.000 followers di Instagram, 70.000 followers di TikTok, dan sekitar 13.000 subscribers di YouTube. Ini menjadi satu fenomena banget karena Davin muncul dengan satu konsep dan satu tema yang sangat baru, di mana ada seorang anak yang mencoba mencari hal-hal yang disangka gaib dari sisi logika atau sains. Sebagai spooky detektif Gen Alfarizi ya, menguak hal mistis dengan realistis, yang saat ini tinggal di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kabarnya baik, Davin? Kabarnya baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Mas Davin, aku pengen nanya dong. Ini kan kemunculan dari Mas Davin ini benar-benar menjadi satu fenomena baru ya. Waktu itu viral, kalau nggak salah, yang penelusuran di kuburan ya awalnya. Atau ada yang sebelum itu sih? Sebelum itu masih banyak lagi sih video-video sebelum itu, cuman yang viralnya itu. Oh iya sih, benar. Karena aku juga secara pribadi tahu Mas Davin ini pas lagi penelusuran dari yang kuburan itu. Tapi Mas Davin sendiri ini awal mulanya itu gimana sih? Kok bisa bikin yang namanya konten pembuktian hantu atau gaib itu secara ilmiah? Awalnya gimana? Yang saya bahas itu nanti lebih mistis Kak, bukan gaib. Oke, mistis. Awal mulanya itu saya pengen jadi YouTuber nih. Masih kecil. Ingin jadi YouTuber sama teman saya. Saya ngasih ide ke teman saya buat jadi YouTuber. Akhirnya saya buat animasi, dia buat konten game. Nah pas ini ada perbedaan dikit gitu loh. Saya jadi iri. Dia tuh viewsnya lebih gede. Dia 1.000, 2.000, sedangkan saya cuma 3 sama 5 doang. Oke. Akhirnya saya berhenti nih, gara-gara memang animasinya kurang bagus sama peralatannya dikit. Nah, nggak lama kemudian, sekitar setahunan, ayah saya ini ngajak ke saya buat konten kayak gini. Dan ayah saya ngajak ini juga karena resah sih ngeliat konten-konten ini, banyak konten kreator yang nanamin rasa takut ke masyarakat, terutama
ke generasi alpha, generasi saya nih. Makanya dibilang Gen Alfarizi kan. Oke, jadi wah tapi itu menarik banget ya. Jadi Gen Alfarizi itu apa namanya? Ini sebagai sarana edukasi buat teman-teman yang ada di Gen Alpha ya, supaya mereka tidak termakan dengan hoax-hoax yang ada di konten-konten kreator yang berkaitan sama mistis dan sebagainya. Tapi memang ajaran dari ayah dari kecil memang untuk tidak terlalu takut dan percaya sama hal-hal mistis. Iya, dari kecil sama ayah memang dibilang gak usah takut lah kamu sama hantu-hantuan. Cuman karena saya masih kecil memang sering main juga, akhirnya tetap takut gara-gara temen aja sih. Misal lewat ke rumah kosong itu, takut aku, lari ada hantu. Padahal nggak tahu sih takutnya karena apa juga. Cuman kan ya lama-kelamaan, terutama kalau sudah mulai konten, akhirnya mulai ngikutin katanya ayah tuh. Kita juga harus belajar dari ayah. Kan pada saat awalnya tadi kamu bilang kalau Davin itu sempat takut ya. Rasa takut itu tetap ada kan? Lewat rumah kosong, jalannya jadi lebih agak cepat misalnya gitu ya. Lewat rumah kosong, tempat-tempat seram. Kalau dulu memang takutnya sama hantu sih kalau dulu. Ya. Nah, terus akhirnya pas awal-awal bikin konten tentang penelusuran ini, kamu tetap masih ada rasa takut saat itu? Awal-awal? Saat itu, awal-awal banget itu jelas masih adalah dikit-dikit gitu rasa takut sama hantunya. Oke. Cuman ya kelamaan udah mulai hilang lah rasa takut sama hantu itu. Rasa takutnya tuh digeser aja lah, rasa takut ke ular atau orang jahat gitu. Hal-hal yang lebih realistis ya? Iya. Hal-hal yang lebih berupa ancaman-ancaman yang nyata ya. Karena ular, beling, kelabang, dan sebagainya itu kan ancaman yang nyata ya. Dan yang kedua mungkin karena di konten-konten awal kamu coba mengalahkan rasa takut kamu dengan penelusuran-penelusuran, ternyata tidak terjadi apa-apa, berarti semakin menguatkan kalau emang nggak ada kali hantu ya. Jadi kamu semakin berani gitu nggak sih? Iya, jadi semakin saya menelusuri juga, makin banyak bikin kontennya, makin banyak ke tempat-tempatnya yang dianggap seremnya, akhirnya mulai yakin, kok nggak pernah ketemu ya? Tapi di konten-konten lain itu tiap datang pasti ketemu, saya kok enggak nih? Wah, udahlah ganti aja lah, takutnya nggak usah takut sama hantu saya. Iya, tapi kan kalau di konten itu kan kamu kan bikin kontennya berdua sama adik kamu yang perempuan ya? Ya. Adik kamu yang perempuan sempet takut juga nggak sih? Dasarnya dia penakut nggak sebenarnya? Iya, dia juga sempat takut itu kalau nggak salah, takut juga gara-gara konten-konten orang yang nanamin rasa takut itu. Dia sempat takut gara-gara YouTube, takut sama hantu. Akhirnya ya mulai ngikut saya aja sih, bikin konten juga, terus nggak pernah nemu. Malah dia bilang, sekarang kalau nemu ajak main aja deh, itu dia bilang. Kalau bisa nemu hantunya. Oke, sebentar. Kamu tuh sekarang berarti usianya berapa ya, Davin? Sekarang saya usianya 13 tahun. Dan pada saat kamu bikin itu, dulu pertama kali kamu usia 10 tahun? Iya. 10 tahun kan? 10 tahun sama 11 tahun. 11 tahun ke 12 tahun, dari kelas 5 itu. Oke, 11 tahun mau ke 12 tahun. Adik kamu dulu berarti usia berapa pertama kali ikut itu? Seingat saya sih dia masih kelas 2. SD? Berarti umur 8. Ya umur 8 dia. Iya, kurang lebih umur 8, berarti sekarang udah umur 10 tahun ya? 10 tahun lebih. Mungkin cerita sama adik kamu juga sama kali ya, awalnya dia takut, karena di konten-konten itu awalnya pembuktian nggak ada apa-apa, lama-lama makin membuktikan kalau hantu itu nggak ada, jadi semakin berani juga adik kamu ya? Iya. Kayak gitu, oke. Malah sekarang dia kalau ke tempat-tempat gitu ngarepnya juga lebih dari saya ngarepnya ketemu hantunya. Pengen ajak kenalan katanya gitu. Oke, tapi sebenarnya gini, kan kamu kan sekarang tinggal di Palu ya? Ya. Yang aku tahu Palu itu salah satu kota yang memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang berkaitan sama mistis dan gaib kan juga besar sekali ya di lingkungan Palu sana ya. Ya. Nah, teman-teman kamu bagaimana menghadapi teman-teman kamu yang mungkin masih takut? Banyak nggak sih teman-teman kamu yang sangat percaya dengan hal itu? Iya sih mereka masih percaya sama takut sih sama hal-hal mistis.
Cuman saya sendiri sama teman-teman saya tuh nggak maksa. Bukan berarti percaya saya gini, kalian juga harus gini, enggak. Ya terserah kalian mau takut sama enggak, terserah kalian sih. Cuma beberapa ada teman saya yang udah mulai nggak takut sama hantu gara-gara saya. Wah, keren. Dan ini harus bagus ya. Karena akhirnya kamu juga membantu untuk mengedukasi teman-teman kamu supaya nggak takut terhadap hal seperti ini, begitu ya. Tapi memang ini kan besar banget ditanamkan sama papa kamu ya, yang mengajarkan tentang hal-hal seperti ini gitu. Papa sendiri memang orang yang sangat logis berarti ya, yang nggak begitu percaya terhadap hal-hal mistis atau gaib seperti ini ya. Kalau ayah sih dulu, iya ayah dulu memang dari awal banget ngajarin saya buat nggak takut sama hantu. Dari awal memang gitu ngajarin saya. Oke. Ada salah satu konten kamu tuh yang menarik banget, dan ini aku rasa juga banyak orang yang belum tahu. Kamu bisa bantu ceritain nggak tentang sejarah, cerita tentang kisah mistis yang akhirnya ditutup sama negara Amerika? Yang kamu tahu gimana waktu itu? Oh, yang Project Stargate. Yes. Yang Project Stargate itu dia tuh lebih ngajak dukun-dukun gitu, manggil dukun-dukun buat ceritanya itu buat jadi bahan intelijen gitu, dan udah memakan biaya yang cukup banyak Amerika sendiri. Teman ya lama-kelamaan sendiri ditutup gara-gara nggak ada bukti yang kuat. Itu ceritanya ya dukunnya cuma mau dijadiin bahan intelijen biar bisa tahu kan, misalnya bisa ngeliat jarak jauh kan tuh lebih keren itu. Amerika sendiri masih bisa menguasai dunia kalau gitu kan. Iya. Cuman akhirnya ya tetap ditutup sih gara-gara nggak ada bukti. Oke. David, aku mau tanya, kan kamu saat ini banyak konten-konten yang kamu buat itu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan sama mistis ya. Tapi kamu sendiri tuh tanggapannya gimana sih dengan dunia gaib? Kamu percaya nggak sih dengan dunia gaib? Bagaimana hubungannya dengan dunia mistis ini? Hal yang berbeda, dan saya sendiri nggak bahas hal gaib, saya lebih bahas hal mistis sama dukun-dukunan lah. Jadi saya nggak bahas hal gaib itu. Oke, jadi gaib itu masuk ranah iman kan, beda lagi sama hal mistis. Keren. Jadi hal-hal gaib itu nggak kamu bahas karena itu berkaitan sama teologi ya, berkaitan sama keimanan yang berbeda dengan hal-hal mistis ya. Mistis itu kayak pocong, kuntilanak, kuyang, apa segala macam yang kamu sebutin itu kan. Tapi gini, menurut kamu selama ini kan kamu lebih berpikir dari sisi logika, dari sisi ilmiah gitu ya. Tapi orang-orang di sekitar kamu tuh atau keluarga kamu tuh pernah ada nggak sih yang berhubungan dengan hal-hal mistis? Saya kurang tahu sih ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu nggak. Oke, nggak, maksudnya pernah ada yang tetangga, saudara, misalnya ada yang katanya kena santet lah, kena pelet dan sebagainya gitu, pernah ada nggak sih? Ya kalau kena santet sih pernah ya, nggak tahu faktanya benar apa enggak. Bisnisnya ini katanya kena santet itu makanya nggak laku gitu lah ceritanya. I see. Oke. Kan ada banyak banget ya hari ini tuh konten-konten kreator di YouTube, Instagram, atau TikTok yang membahas hal-hal gaib atau hal-hal mistis gitu. Kamu pernah nggak sih lagi nyenggol gitu ya, konten kreator besar misalnya, terus diserang sama fansnya mereka? Kalau nyenggol kayaknya Atau kesenggol gitu, atau kesenggol misalnya? Kayaknya belum pernah sih, belum ada yang benar-benar nyerang gitu. Misalnya ada serangan secara verbal, komen-komen itu kamu juga nggak tahu ya, nggak baca ya? Difilter sama papa kamu ya? Iya, difilter. Cuman kadang diliatin sama ayah. Jadi memang kamu tidak pernah menyenggol secara langsung ya? Jadi yang kamu bahas memang hal-hal yang berkaitan
yang menjadi keresahan kamu, pengen kamu coba buktikan gitu-gitu kan. Soalnya kalau nggak salah aku pernah baca di komen-komen yang ada, kan kamu juga muncul di beberapa konten YouTube lain ya, di Kumpul, terus ada di Lapor Pak kemarin dan sebagainya. Banyak yang sebenarnya juga tanda kutip menyerang kamu gitu dari kaum-kaum yang sangat percaya, kayak belum aja kena, belum aja ini, belum aja itu segala macam. Kan ada aja yang suka komen-komen begitu kan. Nah, kamu tuh sampai dengan hari ini berarti masih terus berjalan dengan apa yang kalian yakini kan. Goals-nya apa sih, tujuannya apa sih kamu bikin kayak gini? Oke, goals saya ini agar teman-teman yang nonton ini bisa berpikir lebih kritis loh. Kan bisa nonton video-video horor gitu langsung ini beneran takut saya. Kan nanti bisa tanya lagi, ini beneran nggak ya? Ini beneran fakta nggak? Gitu. Oke. Kan di awal tadi kamu cerita ya soal keresahan kamu dan juga mungkin papa kamu melihat konten-konten yang ada di YouTube. Saat itu kamu yang paling meresahkan buat kamu konten apa? Yang kayaknya nggak bener deh. Yang kamu lihat waktu itu konten apa? Kalau keresahan sih lebih kayak saya. Cuman saya ada resahnya juga sih ngeliat-ngeliat kayak yang dukun-dukun gitulah. Yang keluar-keluarin apa gitu. Aduh, agak lain kalau gitu. Agak lain. Iya. Tapi kamu juga pernah tahu nggak sih fenomena yang namanya orang kesurupan segala macam? Pernah terjadi nggak sih di sekitar kamu? Kalau terjadi sih saya belum pernah sih sejauh ini. Cuman kalau kesurupan sendiri saya percaya sih. Cuman dalam kacamata sains. Kesurupannya. Oke. Dan kesurupan banyak penjelasannya. Iya betul. Kesurupan ada banyak banget penjelasannya dari sisi medis atau psikologi. Ada yang namanya, aku lupa lagi tuh, skizofrenia dan sebagainya. Kalau sih saya tahunya lebih ke orang melihat hantunya. Betul. Iya. Dia diawali biasanya seperti itu kan. Dia katanya bisa melihat hantu segala macam karena berangkat dari sana, percaya dari sana, akhirnya dia merasa bahwa kalau tiba-tiba dia kerasukan dan sebagainya walaupun masih ada banyak banget penjelasan secara ilmiah yang ada di sana. Tapi kamu sendiri tuh pernah ini nggak sih kayak aku nggak tahu ya kamu pernah apa nggak ya kayak ketindihan, katanya ketindihan setan segala macam. Ketindihan. Menurut kamu gimana? Tapi dikatanya pernah banget itu sebelum konten malahan. Pertama itu ketindihan pas mau bangun itu ya langsung aja lah jelasin. Ketindihan itu kan dalam sains itu kan bahasa ilmiahnya itu sleep paralysis. Sleep paralysis keren. Nah, sleep paralysis itu dimana ada fase dimana otak kita ini ngerem otot-otot kita biar nggak gerak-gerak gitu. Nah, kadang ada juga kejadian dimana kesadaran kita ini lebih dulu sadar dibanding otot-otot kita ini dionin lagi sama otak kita. Akhirnya terjadi sleep paralysis. Saya waktu itu pernah kayak gitu dan dulu saya nganggap itu sebagai hantu-hantuan atau apa gitu soalnya saya belum bisa jelasin gitu loh. Ya, betul. Dan sekarang nggak tahu ternyata itu sleep paralysis. Keren. Tapi emang bener ya, ada banyak banget hal-hal fenomena di dunia yang mungkin saat ini belum kita ketahui ya. Yang sebenarnya ada jawaban ilmiah di setiap kejadian atau fenomena yang tidak bisa kita jelaskan. Dulu orang taunya ketindihan, orang tidak bisa bergerak ketika tidur itu ketindihan setan. Tapi sebenarnya secara ilmiah itu bisa dijelaskan sebagai sleep paralysis. Kamu keren banget ya, risetnya oke banget. Nah, kalau misalnya, aku tahu kamu kan di hari ini mendapatkan pemahaman secara logis dari papa dan konten-konten kamu juga berusaha untuk melihat semuanya dari sisi yang ilmiah, tidak berkaitan sama mistis. Kalau kita berandai-andai ya, kalau misalnya kamu lagi penelusuran lagi, terus tiba-tiba muncul, diduga itu adalah hantu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya itu beneran hantunya beneran, cek dulu kebenarannya. Kalau beneran hantu, saya senang banget di situ. Senang banget. Soalnya misi saya udah selesai
Dan kalau hantu sendiri saya bisa minta apa aja dong, masa hantu nggak bisa? Kan punya kekuatan katanya. Saya langsung minta apa aja lah, pengen jadi kaya bisa, pengen ini bisa, pengen itu bisa, pengen banyak lah bisa kalau ketemu hantu beneran. Jadi kalau kamu lagi penelusuran ada satu makhluk atau entitas yang diduga adalah hantu, malah kamu samperin nanti ya? Iya. Keren. Senang banget saya di sini. Iya, karena aku juga ngelihat satu video kamu itu, mungkin kamu bisa bantu jelasin lagi ya, yang kamu lagi di rumah kosong, tiba-tiba pas kamu bikin video kayak ada 2 mata di belakang kamu di tempat yang gelap. Oh, iya, di situ sendiri saya nggak seterda. Tapi pas ngedit dikasih lihat sama ya, Vin, ada mata Vin. Nah itu sendiri ada penjelasannya ya kan, secara sains, secara ilmiah. Itu bisa disebut sebagai pareidolia, di mana otak kita ini nyari pola dan makna gitu. Pola dan karena makna. otak kita sendiri kan nggak suka kekosongan, akhirnya nyari pola dan makna itu. Nyari apalagi bentuk yang familiar. Itu kan terlihat seperti mata kan, akhirnya kita melihat seperti mata. Padahal itu bisa jadi cuman pantulan cahaya atau sebagainya. Kamu keren banget deh. Ini papa kamu ngajarin ini semua atau kamu belajar sendiri bagian yang ini? Ya ayah sendiri ngajarin, cuman saya kalau mau paham itu harus tertarik sih, dan saya tertarik sama hal ini makanya bisa paham. Oh, keren. Karena memang bener ya, maksudnya ketika kita datang ke satu tempat yang diduga angker, diduga berhantu, maka otak kita kemudian akan melakukan hal-hal yang bergantung dengan cara kita berpikir. Kalau kita takut, kita merasa ada sugesti, betul, merasa ada kuntilanak, ada pocong dan sebagainya, kemudian muncul. Termasuk kayak tadi yang kamu jelaskan, yang mata itu, gitu. Kamu tahu tentang ini nggak? Pernah dibahas nggak sama papa terkait yang namanya susuk, pelet? Pernah tahu nggak? Kan kalau santet kamu tahu ya. Kalau susuk, pelet yang susuk yang dipakai artis-artis supaya dia jadi terkenal, disukai sama banyak orang, atau misalnya pelet untuk membuat orang lain suka sama kamu, segala macam. Pernah tahu fenomena itu nggak? Kalau fenomena apa tadi susuk itu saya nggak tahu sih. Susuk belum tahu. Ya, susuk saya nggak pernah dengar suka sih. Kalau pelet pernah dengar. Oke. Tapi kamu nggak tahu pelet itu bagaimana cara kerjanya? Nggak tahu, dan itu pasti udah jelas hoax itu. Keren. Oke. Jadi gini, ini kan saat ini kamu berusia 13 tahun, penuh dengan logika yang sangat baik ya, pola berpikirnya dengan sangat logis untuk melihat segala sesuatu itu dari sisi yang bukan mistis, bukan hal-hal yang berkaitan dengan tahayul, mitos dan sebagainya apa gitu kan. Hari ini kamu tetap belajar untuk menggali hal-hal yang lain lebih dalam lagi. Planning kamu ke depannya kamu mau ngapain sih? Makanya ya lanjut bikin konten lagi sih, tetap lanjut bikin konten-konten ini biar lebih banyak lah, bisa berpikir lebih biar sadar gitu. Sampai dengan hari ini dan mungkin 5 tahun ke depan, kamu akan bikin konten-konten yang mencoba untuk mengedukasi banyak orang. Yang dalam hal ini mungkin target marketnya adalah orang-orang yang seumuran sama kamu, orang-orang Gen Alpha. Karena orang-orang yang dewasa, yang mungkin saat ini milenial, Gen Z, Gen X dan sebagainya, lebih sulit untuk kamu edukasi nih. Karena mereka merasa aku lebih tua dibandingkan kamu, aku lebih tahu. Mungkin ya ada part-part yang seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Gen Alpha, teman-teman sebaya kamu menentang kamu, bisa dibilang, Davin kamu tuh salah, aku tuh pernah lo ngerasain sendiri, aku tuh pernah lo ditongolin sama genderuwo, pocong, kuntilanak, kuyang dan sebagainya secara langsung. Aku tuh sampai di depan muka aku dia pegang aku segala macam. Menurut kamu gimana kamu akan mencoba menjelaskan kepada orang itu atau teman kamu itu secara logis? Ya mungkin kalau saya bilang gini malah benci dari saya. Tinggal ya buktiin aja, buktiin ke saya sendiri. Coba hantunya kasih ke saya gitu. Kalau beneran ada ya akhirnya saya percaya. Okay. Hantu itu ada, cuman dari di otaknya sendiri sih hantu itu. Ya.
Iya. Karena sejujurnya hari ini aku tuh juga sama kayak kamu, Davin. Jadi aku juga bikin beberapa konten ini, aku ngobrol sama beberapa orang pintar, paranormal yang ngebahas tentang hal-hal mistis. Aku juga coba penelusuran ke tempat-tempat yang katanya angker, dan memang aku juga belum pernah melihat secara langsung. Walaupun teman-teman yang bareng sama aku, mereka diperlihatkan. Dan semakin aku coba bikin, semakin banyak juga yang menjelaskan bahwa enggak kok, ini kejadian sama aku. Dan ini agak juga tidak mudah ya untuk bisa menjelaskan dari sisi sisi logisnya gitu. Menurut kamu, terakhir, pesan kamu buat teman-teman generasi Alpha yang hari ini terpapar berat dengan konten-konten yang ada di YouTube. Menurut kamu, pesan kamu apa untuk mereka? Kebenaran itu bukan dari pandangan orang percaya, bukan dari kesaksian banyak orang, tapi dari bukti yang bisa diuji kebenaran secara objektif. Jadi tetap kritis, jangan asal percaya, wah aku lihat ini, wah iya ini beneran ada hantunya, aku takut. Tapi lebih berpikir kritis, dan kebenaran itu harus diukur dengan objektif. Keren. Sekali lagi Davin, terima kasih banget atas waktunya. Nanti kapan-kapan kalau berkesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya aku lagi jalan-jalan misalnya ke daerah Palu, ntar aku main ya. Ntar kita penelusuran bareng ya. Iya. Atau kalau misalnya kamu lagi ke Jakarta lagi, nanti kalau pengen coba penelusuran bareng di sini juga akan bagus banget. Karena salah satu tempat yang pengen aku tuju sebenarnya itu ada satu tempat di Jakarta namanya Stasiun Manggarai. Jadi Stasiun Manggarai ini, Stasiun Manggarai yang lama itu ada satu tempat gudang penampungan kereta-kereta, gerbong-gerbong kereta bekas kecelakaan tragedi Bintaro zaman tahun 90-an dulu. Yang katanya ada suara tangisan, ada banyak darah di sana, bau anyir, banyak penampakan. Aku juga penasaran, pengen ketemu kalau bisa. Jadi kalau kita bisa ketemu bareng kan keren. Gak ada lah. Suaranya hilang barusan apa? Gas aja lah. Kayaknya seru itu tempatnya. Iya, menarik kan? Jadi kalau kamu lagi ke Jakarta ntar kabarin ya, ntar kita bisa jalan-jalan bareng. Yes. Sekali lagi, Davin, terima kasih. Tetap menjadi baik, tetap menjadi logis, tapi tetap juga berhati-hati ya. Karena buat aku sebagai haluan misteri, jadi nama channel aku adalah Haluan Misteri. Haluan bisa sebagai jalan, halu bisa sebagai halusinasi. Kadang ada hal-hal yang kita coba pahami secara logika dan ada jawabannya secara logika, tapi masih ada banyak banget hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan itu masih menjadi fenomena yang belum ketemu jawabannya. Jadi tetap berhati-hati, safety yang paling benar, dan tetap kritis. Salam buat papa mamanya ya. Oh iya. Thank you Davin, sampai ketemu lagi, bye-bye. Jadi gimana menurut Sobat Halus sekalian? Pendapat, pemikiran dari Gen Alfarizi ini memberikan keterwakilan untuk orang-orang yang tidak percaya. Kami sudah mewawancari banyak sekali orang-orang dari orang yang berada di zona yang percaya. Dengan paranormal, dengan orang pintar, dan kali ini teman-teman semuanya sudah mendengar penjelasan, alasan, motivasi dari Gen Alfarizi untuk berani mendatangi tempat-tempat angker, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang yang sangat logis, menjawab segala hal dari sisi yang didasarkan pada pendapat-pendapat ilmiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gen Alfarizi ini adalah satu breakthrough sebagai anak dari generasi Alpha yang kemudian membuktikan bahwa dunia mistis itu tidak ada? Atau Gen Alfarizi belum aja ketemu dengan dunia mistis yang sesungguhnya? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di kolom komentar, share video ini, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.